pembagian ini sebetulnya didasarkan pada hukum di dalam azimah itu sendiri. Ya, kemarin kita bahas bahwa azimah itu hukum tetapnya, hukum asalnya. Sedangkan rukhsah hukum berubah tergantung keadaan dan situasi. Jika hukum azimah itu berupa larangan, maka rukhsahnya adalah dispensasi untuk dia bisa mengerjakannya. Ya, dan kebalikannya, bila rukhsahnya itu berupa dispensasi untuk mengerjakan, maka sebaliknya jika hukum azimah itu berupa kewajiban melaksanakan suatu perbuatan, maka rukhsahnya berupa dispensasi untuk meninggalkannya. Maksudnya seperti itu. Nah, sebagaimana kita pernah jelaskan juga bahwa dispensasi untuk mengerjakan suatu perbuatan itu adalah apabila hukum asal tersebut berupa larangan yang diharamkannya. Ya, kemudian lantaran adanya hajat, kebutuhan, adanya darurat, ya, sesuatu yang memang harus dibutuhkan ya secara urgen, maka larangan tersebut boleh dikerjakan. Ya, dibolehkan dikerjakan. Ya, bukan diwajibkan ya, tapi dibolehkan. Misalnya dalam keadaan misalnya hukum jihad, hukumnya membunuh itu, baik membunuh kepada non muslim maupun membunuh muslim, itu haram hukum asalnya. Tetapi kemudian karena al aslu fil ibadat adalah haram, ya, asal daripada hukum ibadah itu adalah haram, sampai hatta bidalilil, sampai datangnya dalil yang membolehkannya, itu al-ibahah itu. Nah, termasuk misalnya membunuh itu tidak boleh, haram hukumnya kepada siapapun, nggak boleh kita menghilangkan nyawa. Akan tetapi ketika adanya hukum jihad menjadi fardu ain, misalnya seperti itu, adanya musuh yang masuk ke negeri kaum muslimin, maka kemudian yang tadinya haram untuk dilakukan itu menjadi boleh. Boleh ini nanti al-ibahah ini juga nanti berubah hukumnya juga menjadi misalnya karena sangat darurat sekali maka menjadi wajib hukumnya. Maka nanti ada namanya hukum jihad misalnya fardu ain. Jadi wajib, kemarin kita bahas tentang wajib dilihat dari sisi pelaksanaannya, ada wajib kifai, ada wajib ain. Kalau wajib dilihat dari sisi waktunya, kemarin kita telah bahas tentang ada wajib yang namanya wajib mutlak, ada namanya waktunya bebas. Biasa ulama menyebutnya juga sebagai wajib muyassar, ya, artinya waktunya luas. Akan tetapi kemudian ada namanya wajib yang sifatnya mudayyak, ya, ada kata dayik artinya sempit, ya. Atau dalam pembahasan kemarin kita bahas tentang namanya wajib muqayyad li zamani, wajib yang terbatas waktunya. Sholat dan puasa itu termasuk waktunya yang terbatas, ya, sempit waktunya. Dia nggak mau harus kerjaan, kecuali adanya rukhsah misalnya kemarin, misalnya dia lupa, nisyan itu termasuk rukhsah. Karena manusia itu al-insan mahul khata' wa nisyan. Manusia itu masalah dan lupa. Khata' juga merupakan rukhsah juga, gitu, kesalahan, ya, tanpa yang disengaja. La junaha di dalam banyak ayat dikatakan seperti itu, tidak ada dosa kecuali apa yang disengaja dalam hatimu, gitu. Jadi kesalahan itu termasuk uzur. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan engkau siksa aku dikarenakan aku lupa dan berbuat kesalahan, gitu. Makanya kemudian ketika wajib muqayyad di zamani, pada saat itu ketika mudarat hilang, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Ibahah, boleh. Kepada hukum asal, misalnya kalau ibadah menjadi haram, gitu. Karena kalau nggak dicabut ketika mudarat itu tidak hilang, maka kewajiban jihad itu akan menjadi ada. Tapi ketika kewajiban jihad itu sudah hilang, mudarat sudah hilang, maka dikembalikan pada masalah ibadah menjadi hukumnya haram sampai kemudian ada dalil yang membolehkan. Sampai di sini pahamnya. Karena nanti ibadah yang kita lakukan akan terikat dengan kondisi-kondisi yang ada itu. Misalnya yang tadinya dilarang untuk membunuh, ya, itu akhirnya menjadi boleh untuk melakukannya. Karena memang sifatnya fardu ain tadi. Tapi bagaimana kalau hukumnya fardu kifai? Ya, kalau misalnya masyarakat setempat masih mampu untuk melakukan perlawanan ketika untuk mengusir musuh,
maka kewajiban jihad itu hanya sebagaimana yang berlaku di tempat tersebut. Makanya hukum jihad pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu wajib bagi penduduk Surabaya saja. Tapi dari Cirebon masuk dari mana itu silakan membantu. Misalnya kayak ada ketika Syekh Abdul Azam mewajibkan hukum jihad fardu ain ketika di Afghanistan. Maka berlaku bagi masyarakat Afghanistan sampai kemudian berhasil mengusir. Tapi ketika kemudian musuh berhasil diusir, ya kewajiban ini menjadi gugur nantinya. Ya, jadi ibadah itu sebetulnya punya waktu dan juga punya tempat. Ya. Sebagaimana sholat juga punya waktu dan tempat yang masuknya waktu. Karena nanti ketika belum masuknya waktu, misalnya melakukan sholat, lalu kita mengerjakan, maka dia menjadi batal, jadi fasad. Kemarin kita telah bahas tentang yang namanya sahih dan fasad. Ya, kalau ibadah itu rusak, ya fasad tidak memenuhi syarat. Ya, adanya penghalang-penghalang yang kemudian menyebabkan ibadah itu tidak bisa dilakukan. Maka kita kemarin bahas tentang ma yata'allaqu bihi nufud gitu. Ya kan? Ma yu'taddu bihi. Jadi tidak ada konsekuensi. Ya, misalnya ibadah itu menjadi apa? Menjadi batal, rusak. Tidak ada konsekuensi. Misalnya kalau dia menikah syarat-syaratnya kurang, ya menjadi amalan yang fasad, maka kita tidak boleh menjamahnya, tidak boleh berkumpul bersamanya, tidak boleh menyentuhnya. Dan yang kedua adalah mayutaddu bihi, dan malayataddu bihi, maksudnya dia tidak akan punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam masalah-masalah seperti ini, ya itu ulama itu sangat berhati-hati sekali sampai kemudian dalam bab mengharamkan, bab mewajibkan dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kemudian bicara tentang masalah rukhsah terkait misalnya al-ikrah, ya termasuk paksaan. Kemarin kita membahas tentang kisah-kisah Muhammad bin Maslahah. Ada kisah-kisah Hajat bin Ilat dan sebagainya. Ya, motivasinya Muhammad bin Maslahah ada kepentingan buat agama di sana. Ya, itu dijelaskan saya kemarin bagaimana pendapat daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, dan itu termasuk ikrah. Ya, batasan-batasan ikrah itu memang ulama berbeda pendapat gitu. Kalau Aman Abdurrahman mengatakan ikrah mujih, padahal nggak harus ikrah mujih juga ketika senjata sudah di depan mata kita atau di leher kita. Tetapi akhirnya Aman Abdurrahman kemarin juga ikut vaksin juga, ya, ikut kecewa dan sebagainya akibat adanya jihad-jihad yang menisbatkan kepada dirinya, dan itu membuat dia menjadi beban, ya, menanggung semua akibat dari perbuatan ikhwan-ikhwan yang lainnya, dan itu dinisbatkan. Ya, saya punya kawan namanya Billy Karsono, ya beliau ex-TNI, ya tertembak mati tahun 2010 di Klaten. Dan dia tembak 5 polisi, ya di Purworejo 2, di Kebumen juga, ya, dan di Jogja juga 1 kali dia tembak polisi lalu lintas. Saya nggak usah bilang menjalik. Ya. Ketika ditanya kenapa antum tembakin polisi-polisi itu, kawan-kawan saya waktu dia berada di Depok, dia katakan kata Aman Abdurrahman boleh. Coba antum bisa bayangkan gitu. Ya, dia harus menanggung, ya, beban atas fatwa-fatwanya tersebut. Darah tertumpah. Nanti ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau bunuh orang-orang tersebut, misalnya, bukankah dia masih muslim dan sebagainya. Ini kan hasil tarjih saja, hasil istihadnya Aman Abdurrahman, ya, yang belum tentu istihadnya itu hasil tarjih, dia belum tentu rojih untuk pendapat-pendapat ulama yang lain. Bahkan yang lebih rojih itu adalah pendapatnya tidak boleh berdalil dengan cara-cara menggunakan dalil-dalil umum, misalnya inna fir'auna wa hamana wajudunahu makanu khatiin, ya, sungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya itu adalah orang-orang yang salah, dan surat Al-Qasas ayat 8. Atau misalnya menggunakan dalil-dalil yang sifatnya walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tauhid dan sebagainya, ya, ya. Hasil-hasil seperti ini nggak boleh dilakukan, dan kemudian tetapi darah ini sudah terlanjur tertumpah. Jadi sama juga
wa ya'taqidu dan ma laysa bidzanbi, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, meyakini suatu keharaman yang sebetulnya bukan haram, takfir bila mukafir, pengkafiran yang sebetulnya nggak pantas untuk layak untuk dikafirkan. Termasuk dalam hal ini ketika antum menandatangani ya adanya rukhsah kalau memang itu sebuah kekufuran, ya, karena talafut bi kalimatul kufur itu dibolehkan, ya, dalam kisah-kisah misalnya tadi saya sebutkan kisah Hajat bin Ilat, kemudian Maslah Muhammad bin Maslah dan sebagainya, ketika dia mendapatkan tugas-tugas khusus dari Rasulullah SAW. Bahkan Hajat bin Ilat itu hanya ingin menyelamatkan hartanya saja, dan itu diizinkan oleh Rasulullah. Dan ulama-ulama dan kisah-kisah itu sifatnya apa? Al-ibrah bi'umumin lafdhin laisa bikhususin sababin. Ya, sifatnya umum, beribrahnya bisa kita ambil pelajarannya bagi siapa saja. Gitu. Jadi al-ibrah bi'umumin lafdhin itu adalah pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafadznya. Itu bisa kita ambil ibrahnya. Jangan sampai kemudian Anda mengatakan itu kan ada izin dari Rasulullah, tapi kisah itu ada asal itu. Dan itu menjadi hikmah pelajaran buat kita, yang mana Rasulullah SAW menjadi uswah dan tauladan, ya, sejarah tentang sunnah-sunnah beliau, ya, itu menjadi perilaku, suluk, akhlak yang bisa kita contoh, ya, yang kemudian banyak sekali dalil-dalil yang kita memang diwajibkan untuk mengikuti, mencontoh daripada sunnah Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, itu pelajaran bagi kita semua, ya, yang kita tidak bisa batasi bahwa itu hanya kekhususan bagi Muhammad bin Maslahah, kekhususan bagi si Hajat bin Ilat saja, tidak, ya, tetapi itu bisa berlaku umum, bisa diamalkan begitu saja, kecuali memang adanya dari taksis yang nanti akan ada melarangnya. Nah, ini merupakan tetapi bagaimana azimah itu apakah tetap berlaku? Masih bisa berlaku, ya, karena memang nanti ulama-ulama berbeda pendapat, ya, terkait jika ia mengerjakannya hukum azimah, ya, misalnya, ya, maka jiwanya akan terancam, misalnya dia akan terancam dibunuh. Kita lihat hari ini banyak kasus ada di India, kalau antum lihat, ya, ini sekali kasus juga update, ya, itu terjadi bentrokan-bentrokan, dan kita bisa lihat bahwa penduduk India, walaupun dia menjadi penduduk muslim terbesar nomor 2 di dunia, pertama adalah Indonesia, kedua itu adalah India, ketiga itu adalah Pakistan. Masyarakat Pakistan itu, masyarakat India itu hampir sudah 1 miliar populasinya. Dan 80% didominasi oleh Hindu, 20%-nya dihuni oleh Muslim. Ada daerah kantong-kantong di mana ada Muslim di sana. Nah, 20%-nya saja dari masyarakat India itu merupakan Muslim terbesar di dunia, nomor 2 setelah Indonesia. Sekarang mereka mendapatkan ujian, ya, dan kemudian banyak kaum Muslimin yang juga mendapatkan ancaman, dan itu merupakan ikrah, gitu. Itu bagaimana ketika dia misalnya disuruh mengakui dan sebagainya. Jadi dia boleh mengambil rukhsah itu untuk menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan nyawanya dan sebagainya. Nanti ada pembahasan yang kemarin kita telah bahas, gitu. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir dan sebagainya, ketika dia dipaksa, tapi tetap dia hatinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, ya. Kecuali orang yang dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu, dan hatinya mutmainun bil iman, dia tetap tenang, nyaman dalam keimanan, ya, dia hanya terpaksa. Tetapi bagaimana jika dia tetap melakukan hal yang dia tetap mengambil azimah, tidak mengambil rukhsah? Boleh, gitu. Bahkan mengambil azimah ini, ya, seperti seorang muslim yang dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran di bawah ancaman senjata tajam, maka kemudian orang tersebut diperbolehkan mengucapkan kalimat yang menimbulkan kekufuran asalkan dia teguh hatinya dalam keimanan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Pernah tapi juga ada kemudian di sini waqat di kitab
Usul fikih ya kalangan Muhammad, Al-Imam Muhammad Abu Zahra ya, beliau mengatakan bahwa di sini kan walaqad balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulaini hadadahuma al-musyrikuna bil qatl fa amtana bi ahaduhuma min natakil bil kufr. Jadi pernah ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh dua laki-laki ya, yang kemudian yang kedua-duanya ini kemudian mendapatkan siksa daripada orang-orang musyrikin pada saat itu, ya kan? Dan lalu dia mengucapkan kalimat kufur di bawah ancaman pembunuhan. Kemudian yang satu ini menolak, ya, yang satu ini menolak, dia tetap istiqomah ya. Dan dia tidak mau mengucapkan, dan lalu dia dibunuh ya. Kemudian dia dibunuh ya, sampai kemudian sampai dia dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW sampai mengatakan ya kepada dia adalah huwal afdalu syuhada ya, dia merupakan seutama-utamanya syuhada, wa huwa rafiqi fil jannah, dia akan bersandingan denganku ya, bertetangga denganku dengan aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata, makanya ada istilah mungkin antum hafal juga terkait misalnya kata-kata Abdul jihad bi kalimatin haqqin bi sultanin jair ya, jihad yang paling utama adalah berkata kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Itu azimah gitu. Tapi ketika ada ulama yang mengambil rukhsah, itu juga nggak salah juga ya. Kita lihat bagaimana di Saudi, saya masih teringat bagaimana Syekh Utsaimin pernah berkata ya dalam salah satu bukunya bahwa untuk bisa berfatwa di Saudi itu nggak bisa asal ngomong gitu. Itu fatwa yang akan dikeluarkan tuh melalui proses dulu, pengajuan dulu, lalu ulama berfatwa. Contoh misalnya terkait isti'anah bil kufar. Isti'anah bil kufar ini memang terjadi perbedaan di kalangan para pendapat. Ini masalah istilah di kalangan para ulama. Jadi debatable antara setuju nggak setuju itu biasa, tapi jangan kemudian yang menuduh yang setuju itu langsung dituduh sebagai ante-ante, togut dan sebagainya. Kita bagaimana ketika misalnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu ketika mendatangkan tentara Amerika ke Jazirah Arab ya tahun 91 ya, gitu ya, perang Irak itu, perang Timur Tengah pertama itu mendapat pertentangan ya, sampai kemudian ulama-ulama seperti Safar Halawi ya, Safar Hawali ya kalau nggak salah, Safar Hawali, kemudian Nasir bin Fa, lalu kemudian Syekh Hamud Al-Utaibi dan sebagainya, Hamud Al-Uqla, itu juga akhirnya mendapatkan penjara ya. Itu tetap ya, kalau seandainya dia memang betul ya, dia mengambil azimah, tetap dia, dan beberapa kemarin belum lama ulama-ulama itu kemudian dieksekusi semua. Ada beberapa dieksekusi. Lalu ada ulama-ulama yang kemudian mengambil rukhsah tersebut. Ya, kita lihat bagaimana Yahya bin Ma'in ya, ketika kasus Al-Quran makhluk juga dilakukan oleh dia mengatakan menyetujui ya, dan itu rukhsah sebetulnya, dan nggak ada, dan Imam Ahmad tidak pernah mengecam Yahya bin Ma'in dan sebagainya, dan ulama-ulama yang lainnya yang pada saat itu menyetujui ya kalimat-kalimat yang di Al-Ma'sum, Al-Mu'tasim dan sebagainya yang menyetujui tentang mazhab bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan itu biasa-biasa, bukan biasa-biasa saja, artinya perbedaan-perbedaan itu bisa kita maklumi ya. Nggak segampang itu. Sekarang orang contoh misalnya Abdul Aziz At-Turaifi, kita bisa akui keilmuan beliau yang ketika dia berfatwa terkait perang Suriah, terkait pentingnya jihad dan sebagainya ya, dia juga kemudian akhirnya masuk penjara dan sebagainya sampai hari ini gitu. Silakan ya mengambil azimah, silakan, yang mau ngambil rukhsah silakan
Jangan sampai kemudian yang mengambil rukhsah kemudian mencela kepada orang-orang yang kemudian memegang azimah. Demikian juga orang yang mengambil azimah itu juga tidak boleh dia mengatakan kalimat-kalimat yang kemudian mengatakan bahwa itu adalah anjing-anjing BNPT lah, Densus, sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, nggak ada ulama-ulama mengajar akhlak seperti itu. Udah biar ya, kita tidak boleh. Ya silakan teman-teman yang mau mengambil azimah silakan. Yang ingin tetap mengambil rukhsah juga silakan. Ya, tidak ada larangan. Ya, itu pun kalau misalnya kalimat-kalimat itu lafuz bi kalimatul kufur. Tapi bagaimana kalau kalimat justru yang lebih rojih, yang lebih benar adalah kemudian ini bukan kekafiran. Ya, apalagi jelas lebih boleh lagi gitu. Ya, ini kan nggak masalah ya. Kisah-kisah Ammar bin Yasir, kisah-kisah Muhammad bin Maslahah, kisah-kisah Hajat bin Ilad itu bahkan nggak ada ininya, nggak ada ada dua contoh gitu ya. Contoh Hajat bin Ilad hanya cuma kepentingan dunia saja ya, tapi kalau kepentingan Muhammad bin Hasan adalah kepentingan perang itu sendiri gitu, ancaman-ancaman yang berpotensi ancaman gitu. Lalu kalau dipikir-pikir desak tidak mendesak itu relatif sekali gitu, tetapi itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW, dan itu menjadi produk fikih itu sendiri ya, bahwa Islam itu sangat dinamis. Islam itu sangat memudahkan, ya, tidak menyulitkan, Allah tidak menjadikan agama ini sulit gitu ya. Bahkan dia mengecam sikap-sikap ekstrem itu. Ya, inna dinna yusrun lan yashaddadina ahad illa ghalabahu. Agama Islam itu mudah. Ya, tapi jangan dimudah-mudahkan juga gitu. Dan sekali-kali lan yashaddadina ahad illa ghalabahu, sekali-kali tidak akan ya yang bersikap sulit dalam beragama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan. Bahkan mengecam sikap-sikap ekstrem tersebut dengan mengatakan halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang ekstrem, celakalah orang-orang yang ekstrem. Ya, ini ya terkait masalah rukhsah, azimah dan lain sebagainya. Ini sangat penting bagi kita semua. Ya, banyak kisah-kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, bahwa kita ya agama ini, makanya kemudian antum wajib belajar tentang usul fikih ya, karena ini akan diurai di sini gitu. Jadi hukum-hukum sosial di tengah masyarakat kita terkait siasi, iktisadi, terkait dengan khutnah, perjanjian, terkait dengan itu semuanya adalah untuk mengatasi hukum sosial. Ini maksudnya ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial tuh nggak bisa dibikin kayak ilmu eksakta gitu, eksakta ya. Hitam putih 1 tambah 1 2 tambah 2 4, nggak bisa begitu. Aku nggak bisa dalam masalah ini. Makanya Abdul Aziz At-Turaifi itu pernah mengatakan, walaupun dia kemudian mengambil azimah ya, dia mengatakan wala adarra ala ummati mimman la yufariqu baina aqidatul barra wa siyasatu istida. Ya, tidak ada yang lebih membahayakan atas umat ini orang yang tidak bisa membedakan barra sebagai akidah dan strategi dalam membangun perlawanan. Atau dalam masalah perang yang sifatnya mutaghayyirat, yang sifatnya al-harbu khut'ah, al-harbu ra'i wal makidah, tipu daya dan sebagainya. Lalu antum masukkan kepada masalah-masalah akidah yang hitam putih, gak bisa. Dalam masalah-masalah akidah pun kadang banyak perbedaan-perbedaan di kalangan furu yang fatal, dan kemudian itu bisa ditoleransi. Apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya sosial, kemasyarakatan. Maka gak bisa dalam masalah-masalah sosial itu antum hitam putih, maka rusak nanti. Maka inilah kemudian membedakan orang-orang sosial ya. Ada hasil penelitian jurnal, orang-orang sosial itu cenderung lebih tahan ya terhadap pemikiran-pemikiran ekstrem daripada orang-orang eksakta. Ya, kalau saya lihat Syekh Aiman itu orang eksakta. Ya, Osama bin Laden orang eksakta, dia orang insinyur ya, dia tukang akuntan dia. Dia seorang akuntan, dia biasa mengaudit ya, dan sebagainya ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Syekh Aiman itu termasuk dokter anak gitu. Itu orang-orang eksakta gitu. Makanya kemudian kenapa orang-orang eksakta itu lebih rentan gitu,
karena memang berpikirnya hitam putih. Dan kecerdasan kita bisa akui gitu. Tapi dalam masalah-masalah mengatasi problem masalah sosial masyarakat terkait masalah politik, siasa syariah, itu sangat-sangat relatif sekali. Makanya ilmunya harus menguasai ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu adalah jembatan ilmu alam untuk memahami ya antara fikih dalil dengan fikih realitas itu, fikih waqi itu, waqiul hal ya, realitas terhadap keadaan tersebut. Ya, ketika kita tidak menguasai ilmu alat tersebut, maka kita akan gelegepan. Makanya kemudian sifat-sifat orang-orang kelompok Khawarij itu, kalau kata siapa? Dalam hadis-hadis Nabi itu dikatakan qiraatukum illa min qiraatihim, ya kan, siyamukum illa min siyamihim, ya, bacaan kalian tuh nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Sholat kalian, puasa kalian nggak ada apa-apanya dengan puasa mereka, ya. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka gitu. Dan segi ibadah oke, nggak diragukan lagi gitu. Tapi kalau kemudian dia salah paham terhadap ajaran-ajaran syariat, ini jadi masalah. Kita nggak bisa ketika penduduk Mesir membutuhkan qiraah, kemudian oleh Umar bin Khattab dikirimkanlah Abdurrahman bin Muljam, ya, dia belajar dengan Bunda Aisyah dan sebagainya. Tapi banyaknya ibadah ya tanpa dia berpikir secara baik, itu juga akan menjerumuskan dia. Bahkan yang orang-orang seperti ini ya, yaqra'una al-Qur'an la yujawiju hanajirahum, ya, mereka membaca Al-Quran tetapi bacaan mereka tidak melewati daripada kerongkongan mereka. Ya, kemudian apa? Kata Rasulullah juga dikatakan wa qawlu khairul bariyah. Ya, dia mengucapkan sebaik-baiknya perkataan. Ya, mereka anak-anak muda hudzatsu an wa fufau ahlam. Ya, mereka anak-anak muda yang kemudian pendek cara berpikirnya, bodoh. Ya. Akhirnya kemudian wa syarrul khalq, ya, menjadi seburuk-buruknya makhluk. Ya, menganggap perbuatan jahat menjadi sebuah kebaikan. Ya, menjadikan sebuah kebaikan yang sebetulnya bukan kebaikan. Menjadikan keburukan yang sebetulnya bukan keburukan, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kemudian nauzubillah min dzalik, cara-cara berpikir kita ini ya antum menjadikan kesempatan ya di penjara ini untuk belajar, ya minimal antum menghafal matan-matan daripada waraqat, karena ini menjadi jembatan ilmu alam untuk memahami Quran dan As-Sunnah. Karena para ulama telah banyak mewanti-wanti, ya, berhati-hati sekali ya. Banyaknya hafalan kita tidak menjamin bahwa kita akan selamat dalam akidah kita, selamat dalam masalah ibadah kita, kalau tanpa kita menguasai ilmu alat, yaitu ilmu-ilmu yang bisa memahami Quran dan As-Sunnah. Ya, banyak sekali ya kalam-kalam daripada sahabat, para tabi'in, ya, yang kemudian antum belajar sendiri secara otodidak, secara sohafiyun, ya, itu bahaya sekali. Ya. Dikatakan man kana syaikhuhu kitabahu fa'afdahu katsirun min thawabih. Barang siapa yang belajar ya gurunya itu adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Karena teks saja tanpa guru, tanpa ulama yang baik, yang mengerti tentang halal haram, yang mengerti tentang usul fikih, maka itu hanya akan menyesatkan bagi kita semua. Al-haditsu mudillatun illa lil bahwa hadis itu, asar itu, teks itu bisa menyesatkan kecuali bagi al-fiqih. Ya. Muhammad bin Wahab dengan mengatakan laula maliku wa lais la halaqtu kuntu azunnu ma ja'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Dan aku mengira bahwa apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa diamalkan begitu saja. Tidak. Ya, butuh ilmu-ilmu. Antum harus tahu tentang nasah wa mansukh, tahu tentang mana mutlak muqayyad, antum tahu yang namanya mana am, mana khas, dan seterusnya. Ya, ini merupakan ilmu-ilmu yang kemudian bisa memahami Quran dan As-Sunnah yang akan menjadi pedoman kita. Tanpa memahami ilmu alat seperti ini, kita akan menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa keberkahan, membawa ilmu yang bermanfaat, insya Allah bisa berfaedah di dunia dan di akhirat. Demikian dari saya.
Sebelum saya tutup majelis ini, kita adakan tanya jawab. Silakan tafadhol. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.